Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Babehen Channel yang membahas tentang masalah burung kicau dari mulai peternakan dan juga membuat juara si burung. Oke, kali ini Babehen akan membahas tentang bagaimana kita cara beternak burung. Utamanya kita bahas hari ini adalah burung beranjangan. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk beternak burung beranjangan tersebut? Yang pertama, burung beranjangan itu yang harus kita semua burung itu harus mempersiapkan tempat. Tipe kandang beranjangan untuk beternak itu ada beberapa tipe atau beberapa model. Yang pertama, kandang pertama itu yang kandang portable atau tidak permanen. Jadi kandang itu bisa kita pindah-pindah. Contohnya adalah ada dua. Yang pertama kandang lovebird seperti ini, kandang baterai. Nah, kandang baterai seperti ini. Kemudian juga ada kandang yang kotaknya seperti ini, tetapi dia terbuat dari bambu. Yang kedua seperti itu. Kemudian tipe yang selanjutnya itu tipe kandang yang permanen dan semi permanen. Yang permanen adalah kandang yang sudah betul-betul kita bangun, yaitu kandang polier. Kita bangun dengan tembok atau dengan partisi dan sebagainya, dengan ukuran yang lebih besar. Jadi rata-rata biasanya peternak beranjangan yang sudah dijalani beberapa peternak, itu ukuran lebarnya 80 cm, naiknya 1,8 atau 2 meter, kemudian mundurnya bisa 1,5 sampai 2 meter. Nah, itu permanen. Nah, kandang lovebird ini seperti apa cara menyusunnya? Yang jelas kita hanya memodifikasi sedikit. Sisi kanan dan sisi kiri kita tutup menggunakan triplek. Kalau saya menggunakan triplek, tapi bolo-bolo nanti bisa menggunakan partisi yang lain, misalnya menggunakan gipsum atau menggunakan kain atau menggunakan GRC, itu monggo, silahkan selera. Kalau misalnya ada barang-barang atau bahan-bahan yang memang tersisa dan tidak terpakai lagi, itu bolo-bolo bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya untuk menutup kandang lovebird ini. Nah, sisi yang kita tutup adalah 4 sisi. Kanan kiri kita tutup, atas juga kita tutup, belakang juga kita tutup. Jadi yang terlihat hanya bagian depannya saja. Supaya apa? Supaya beranjangan mempunyai satu karakter. Dia mudah kaget. Sehingga ketika ada aktivitas di luar kandang kita yang tiba-tiba menghindari supaya beranjangan tidak ngerudal atau jundil, kalau bahasa kita jundil, supaya si beranjangan itu tidak jundil atau tidak ngerudal. Jadi kita tutup semua 4 sisinya supaya si beranjangan itu tidak melihat burung yang lain, sehingga pada saat dia kemudian dimasukkan atau ada di dalam kandang tersebut, proses perkawinannya dan juga aktivitasnya dia itu tidak terganggu dengan burung kanan kirinya. Terus kemudian apa sih yang bisa dapat kita ambil dari kandang lovebird ini? Dan yang jelas ini tidak memakan tempat, tidak memakan ruangan yang besar, sehingga kita kayak tempat Babehen ini, kita hanya menggunakan lahan 2 meter dikali 1,5, ya 1,8 lah, 1 meter 80 dikali 2 meter. Itu kita sudah bisa mengisi calon induk atau kandang beranjangan untuk ternak itu bisa menjadi 6. Bahkan kalau kita mau tambahin di sini masih bisa kita kasih 2. Nah, itu kita masih bisa memaksimalkan tempat. Sehingga bagi teman-teman yang mempunyai satu lahan yang tidak luas, jangan berkecil hati. Kita masih bisa berternak dan meraih cuan dari ternak beranjangan.
Dengan cara seperti ini salah satunya. Yang penting kita membuat satu ruangan ini nyaman. Intinya, dalam satu ruangan ini, itu gimana caranya supaya semuanya tertutup. Kecuali atas. Atas nanti kita kasih, satu ruangan ini kita tutup semua. Ya toh, nanti yang kasih makan itu juga cuma hanya 1 atau 2 orang yang terbiasa masuk dan tidak semua orang boleh masuk di sini. Supaya apa? Supaya si burung tetap nyaman dan tidak kagol. Ketika burung itu nanti kagol, banyak sekali kendala yang akan terjadi. Di samping dia mungkin tidak mau mengeram, yang kedua tidak mau kawin, kemudian mau mengeram tapi telurnya dimakan atau telurnya dibuang, atau bahkan pada saat meloloh itu juga bisa anaknya juga dibuang atau anaknya dibunuh karena dia merasa terancam gitu. Nah makanya dibiasakan yang ngasih makan burung masuk dalam kandang atau area wilayah kandang itu 1 atau 2 orang saja yang sudah terbiasa, dan itu diawali dengan dibiasakan dari awal perkenalan. Sebelum dikawinkan atau burung sudah masuk, kita ngasih makan terus seperti itu sehingga si burung itu sudah kenal dengan kita. Yang kedua, setting kandang yang dalam satu ruangan seperti ini, setelah ini tertutup, sebaiknya sebelum atap genteng atau galvalum atau seng atau apa saja, itu kita kasih streaming dulu. Jadi kita kasih streaming supaya apa? Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di samping ketika burung kita lupa menutup kandangnya, kandang ternak maksudnya, kandang baterai ini, itu burung kemudian keluar, si burung itu tidak lari kemana-mana. Jadi masih di area kita dan bisa kita ambil, kita kembalikan ke kandang ternaknya. Gunanya selain itu adalah menghindari dari predator-predator atau pengganggu-pengganggu yang masuk ke area kandang. Salah satunya misalnya tokek, cicak, ular, tikus. Nah, itu kita kasih streaming yang kecil, yaitu streaming kurang lebih berukuran antara setengah senti yang lembut. Nah, itu akan membuat lebih aman dan nyaman karena dia tidak terganggu dengan hewan yang lain dan predator yang lain. Kemudian setelah streaming sudah kita kasih, maka atap utamanya boleh pakai genteng, boleh pakai seng, boleh pakai galvalum dengan jarak paling tidak kurang lebih setengah meter di atas streaming kita. Streaming atap maksudnya, strip yang di atas. Itu atapnya setengah meter atau 50 cm dari streaming kita. Kenapa? Supaya tidak langsung berhubungan panasnya. Jadi panasnya tidak langsung dapat di streamingnya, ada jedanya paling tidak seperti itu. Dan disarankan atap yang utama itu kita kasih, apabila genteng itu kita kasih genteng kaca, apabila galvalum sebagian kita kasih galvalum bening, apabila itu seng kita kasih mika yang bening juga. Supaya apa? Supaya matahari itu bisa masuk ke area kandang dan itu bisa membuat burung lebih sehat. Setidaknya burung tidak ngelemak. Itu. Terus selain itu, karena kita ruangan ini adalah tertutup, maka kita perlu ventilasi. Nah, ventilasinya menggunakan apa, Bolo? Menggunakan roster. Kita kasih roster, gunanya Bolo sudah pada tahu. Apa itu gunanya roster? Untuk sirkulasi udara supaya dalam ruangan itu tidak pengap, tidak terlalu panas, sehingga si burung pun juga nyaman dengan suhunya. Pada saat dia mau kawin atau dia kemudian mengeram, dia sudah tidak terganggu dengan sirkulasi udara, merasa terlalu panas dan sebagainya. Nah, selain itu apabila memang sudah terlanjur nih, gimana nih? Gimana kalau misalnya kok sudah terlanjur tertutup semua? Kita bisa gunakan satu, yang pertama misalnya kipas kecil kita pasang di atas, atau selain itu
kita bisa gunakan X-House. Untuk secara angka, X-House atau kipas kecil itu pun juga mungkin tidak terlalu mahal. Jadi kita cari yang harga-harga murah di bawah 100.000 masih banyak untuk kipasnya. Supaya apa? Setidaknya dia ada udara yang kemudian masuk ke dalam dan ada udara yang keluar. Kalau terkipasi itu kan ada udara yang masuk, kemudian udara yang di dalam itu langsung keluar, seperti exhaust mungkin ya. Nah, seperti itu membuat suasana kandang ini lebih nyaman. Lovebird ini atau kandang besi ini itu sedikit berisik. Tapi pada dasarnya ketika burung itu sudah terbiasa, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah membuat dia itu beradaptasi, sudah membuat si burung itu terbiasa, burung itu juga menjadi nyaman, sehingga dia sudah terbiasa dengan suara-suara bising yang keluar dari ketika kita keluar masuk atau membuka dan menutup kandang ternak kita. Seperti itu. Yang penting kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuat atau memilih salah satu kandang yang simple, tidak makan tempat banyak, kemudian hemat, tetapi hasil kita bisa maksimal. Seperti itu. Kemudian nanti yang selanjutnya kita akan bahas detail dalam isinya kandang itu apa saja. Jangan pernah lari dari channel Babehen. Kemudian jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Babehen akan memberikan satu tutorial-tutorial yang bermanfaat dan saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif income untuk bolo-bolo kicau mania. Terima kasih, salam sehat, satu hobi kicau mania, berkah untuk semua. Amin.